Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, masih dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Adapun peluang kejadian majemuk yang akan kita bahas adalah tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Dalam kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Untuk peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi peluang kejadian majemuk, alangkah baiknya kita tahu dulu tentang apa itu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari operasi pada dua atau lebih kejadian. Adapun di sini operasi yang digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan atau gabungan ditandai dengan kata atau. Tanda gabungan seperti ini ya. Seperti huruf U. Sedangkan operasi perkalian atau irisan ditandai dengan kata dan. Lambang dari irisan itu sendiri adalah seperti huruf N. Peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, di sini kata kuncinya. Tidak dapat terjadi secara bersamaan. Perhatikan, kalau kita sajikan dalam bentuk diagram Venn, bentuknya seperti ini. Ini adalah semesta pembicaraannya. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana antara A dan B tidak memiliki irisan. Jadi, dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Dalam notasi himpunan, dua kejadian saling lepas terjadi jika A irisan B adalah himpunan kosong, atau N dari A irisan B sama dengan 0. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat kita mempelajari tentang himpunan, kita bisa menuliskan bersamaan seperti ini. NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangi dengan NA irisan B. Karena kita di sini akan menentukan sebuah peluang kejadian, maka semuanya kita bagi dengan NS atau ruang sampelnya. Sehingga diperoleh NA gabung B per NS, NA per NS ditambah NB per NS dikurangi dengan NA iris B per NS. Sehingga diperoleh NA gabung B per NS adalah PA gabung B, NA per NS adalah PA, NB per NS adalah PB. Nah, untuk kejadian saling lepas ini, karena NA iris B adalah 0, maka 0 per NS adalah 0, sehingga tidak perlu dituliskan. Sehingga peluang kejadian saling lepas dapat dituliskan dengan P, A, atau B. Bisa dikatakan seperti itu, atau bisa juga dibaca P, A gabung B adalah sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi salah satu ciri dari kejadian saling lepas itu adalah ditandai dengan kata hubung atau, di mana atau ini dalam notasi matematika bisa dituliskan dalam gabungan atau union. Sedangkan dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Nah, ini kata kuncinya. Kalau dalam bentuk diagram Venn bisa dituliskan seperti ini. Ini semestanya ya. Kalau tadi kejadian saling lepas tidak memiliki irisan, tapi kalau untuk kejadian tidak saling lepas itu berarti memiliki irisan di sini. Jadi antara A dan B itu terdapat kejadian yang sama. Jadi dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama dari keduanya atau memiliki irisan. Dalam notasi himpunan, dua kejadian saling lepas ini terjadi jika A iris B bukan himpunan kosong, atau N dari A iris B
tidak sama dengan 0. Masih dengan konsep gabungan tadi, maka bisa kita tuliskan bahwa NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangi dengan NA iris B. Kemudian kita bagi semuanya dengan ruang sampelnya, sehingga diperoleh PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA iris B. Nah, ini bedanya. Kalau tadi di kejadian saling lepas karena NA iris B-nya kan 0 ya. Nah, kalau di sini karena memiliki atau tidak sama dengan 0, maka tetap dituliskan seperti ini. Jadi, untuk menentukan peluang kejadian tidak saling lepas, dapat dituliskan dengan PA gabung B, atau dapat dibaca PA atau B, sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Pada percobaan melempar sebuah dadu 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu prima atau lebih dari 3. Nah, perhatikan di sini. Kata hubungnya adalah atau. Berarti jelas nanti kita akan menggunakan notasi yaitu gabungan. Kita misalkan dulu, A adalah kejadian munculnya mata dadu prima dan B adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 3. Kita daftarkan dulu di sini. S-nya. S dari sebuah dadu itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa NS-nya? Ya, betul. NS-nya adalah 6. Kemudian untuk yang A kita daftarkan juga. Kejadian munculnya mata dadu prima. Apa saja mata dadu prima? 2, 3, 5. Jadi bisa dituliskan NA-nya adalah 3. Berikutnya untuk yang B. Kejadian munculnya mata dadu lebih dari 3. 3-nya ikut nggak? Tidak. Karena di sini ketentuannya adalah lebih dari. Maka dituliskan untuk B anggotanya adalah 4, 5, 6. Jadi NB-nya adalah 3 juga. Sekarang perhatikan, antara A dan B ada tidak kejadian yang sama? Atau irisannya ada nggak? Ya, ada. Yaitu A irisan B adalah 5. Sehingga NA iris B adalah 1. Karena di sini antara A dan B ternyata memiliki irisan, maka kejadian ini disebut sebagai kejadian yang tidak saling lepas. Baik, kita coba selesaikan. Maka PA gabung B adalah PA ditambah PB dikurangi dengan PA iris B. PA-nya berapa? PA itu adalah NA per NS. Ini PB itu berarti NB per NS. PA iris B yaitu NA iris B per NS juga. Kita tuliskan nilainya. NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 6. NB-nya adalah 3, NS-nya juga 6. NA iris B-nya adalah 1. Nah, sehingga diperoleh hasil akhirnya dari peluang munculnya mata dadu prima atau lebih dari 3 itu adalah 5/6. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Pada percobaan melempar sebuah dadu, masih tentang sebuah dadu, berarti NS-nya jelas 6 juga ya. Yang diminta adalah peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu ganjil. Nah, perhatikan di sini kata hubungnya juga masih atau, jadi nanti kita pakainya gabung juga ya, gabungan ya. Kita tuliskan dulu kejadiannya. Untuk S-nya masih sama dengan yang nomor 1 tadi ya, sehingga NS-nya adalah 6. Kemudian untuk kejadian A, mata dadu genap berarti 2, 4, 6. Berapa NS-nya? 3. B-nya, kejadian munculnya mata dadu ganjil berarti 1, 3, 5. Sorry, ini NA ya, ini NB. NB-nya juga 3. Sekarang perhatikan antara A dan B, ada nggak kejadian yang sama? 2, 4, 6, 1, 3, 5. Ternyata tidak ada ya. Sehingga karena A irisan B-nya ternyata adalah himpunan kosong, maka ini adalah kejadian yang saling lepas. Sehingga bisa dituliskan P A gabung B itu adalah PA ditambah dengan PB, yaitu NA per NS ditambah dengan NB per NS.
Na-nya adalah 3. 3/6 ditambah 3/6, maka hasilnya adalah 6/6 atau 1. Itu untuk jawaban nomor 2. Lanjut lagi untuk soal nomor 3-nya. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama 2 atau jumlah kedua mata dadu adalah 5. Baik, kita coba selesaikan. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berarti kalau kita hanya membutuhkan banyaknya ruang sampel, kita bisa menghitung karena 1 buah dadu itu adalah 6 dan di sini ada 2 buah dadu, maka ruang sampelnya adalah 6/2. Tapi di sini kita juga akan mencoba untuk mendaftarkan anggota-anggota ruang sampelnya apa saja ya. Maka di sini saya akan menggunakan tabel bantuan. Nah, seperti ini. Anggap ini adalah dadu pertama, ini adalah dadu yang kedua. Ini di dalamnya, inilah yang disebut dengan anggota atau elemen dari ruang sampel, yaitu ada 36. Jadi kita misalkan dulu, A itu adalah munculnya mata dadu pertama 2. Kita coba daftarkan. Kita cari aja di sini. Kita cari saja ya di sini. Mata dadu pertama 2. Tadi kita anggap ini adalah dadu yang pertama, ini adalah dadu yang kedua. Yang warna putih ya yang pertama. Maka untuk yang mata dadu pertama 2 adalah 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Jadi ada berapa di situ Na-nya? Na-nya ada 6. Kemudian jumlah kedua mata dadu 5. Kita lihat di antara 36 ini, mana sih yang jumlah kedua mata dadunya 5? Kita lihat mulai dari baris yang pertama. Berarti 1,4. Kemudian 2,3. Jadi 3,2, 4,1. Baris kelima tidak ada ya. Baris ke-6 juga sudah tidak ada. Nah, di sini ketika B kita misalkan dengan jumlah mata dadunya 5. Ternyata setelah kita daftarkan, NB-nya ada 4. Kemudian kita lihat apakah antara A dan B ada nggak kejadian yang sama. Jadi kalau dilihat dari sini, ada nggak yang kita lingkari tapi juga dicoret? Ternyata ada, yaitu 2,3. Maka di sini jelas bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Karena di sini Na iris B bukan 0, yaitu bernilai 1. Sehingga PA gabung B dapat kita tuliskan dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA iris B, yaitu Na per Ns. Na-nya adalah 6, Ns-nya adalah 36, ditambah PB, NB-nya adalah 4 per 36, PA irisan B-nya adalah Na iris B per Ns, 1 per 36. Sehingga diperoleh 9 per 36, atau kita sederhanakan adalah 1/4. Lanjut ke nomor 4. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Masih tentang 2 buah dadu. Maka kita bisa langsung menuliskan ruang sampelnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan peluang terambilnya dadu berjumlah 9 atau dadu berjumlah 7. Kejadian A-nya adalah mata dadu jumlah 9. Kita coba cari di sini yang jumlahnya 9. Baris pertama jelas tidak ada. Baris kedua tidak ada, baris ketiga ada di sini 3,6, baris keempat berarti 4,5, baris kelimanya 5,4, baris keenamnya adalah 6,3. Jadi Na-nya ada 4. Kemudian untuk B, B-nya adalah mata dadu dengan jumlah 7. Kita coba cari lagi yang jumlahnya 7, berarti ini ya. Kita coret lagi, kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Ada berapa di situ? Ya, NB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga kita lihat di sini antara A dan B ternyata tidak ada kejadian yang beririsan atau tidak ada kejadian yang sama. Sehingga kejadian yang saling lepas karena A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Sehingga PA gabung B dapat ditulis dengan PA ditambah PB, yaitu Na per Ns untuk PA-nya 4 per 36 dan PB-nya adalah 6 per 36. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 per 36 atau sama saja dengan 5 per 18. Jadi peluang terambilnya dadu berjumlah 9 atau mata dadu berjumlah 7 adalah 5 per 18. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan di sini ada
sebuah kotak isinya adalah 6 bola merah, 10 bola kuning, 4 bola hijau, dan 4 bola pink. Berarti NS-nya ada berapa itu? NS-nya ada, kita tambahkan semua, 6 tambah 10 tambah 4 tambah 4, yaitu 24. Berarti bisa kita tuliskan di sini, NS-nya adalah 24. Kemudian, dari dalam kotak diambil sebuah bola secara acak. Maka NS-nya di sini ya, 24 itu terjadi dari 24 kombinasi 1. Hasilnya adalah 24. Berapa peluang terambilnya bola hijau atau bola kuning? Nah, misalkan gini, ketika kita mengambil sebuah bola, mungkin nggak dalam satu kali pengambilan itu kita dapat sekaligus warna hijau dan juga warna kuning? Tidak ya. Jadi dua kejadian itu disebut kejadian yang saling lepas. Maka kita tuliskan di sini, misalkan A adalah kejadian terambilnya bola hijau. Maka bisa kita tuliskan NA-nya adalah, kita lihat ada berapa bola hijaunya di sini? Ada 4. Dan B kita misalkan dengan kejadian terambilnya bola warna kuning. Maka NB-nya adalah NB. Kuningnya ada berapa? Ada 10. Karena ini adalah kejadian yang saling lepas, maka bisa kita tuliskan PA gabung B sama dengan PA ditambah dengan PB, di mana PA itu adalah NA per NS yaitu 4/24, PB-nya adalah NB per NS yaitu 10/24. Kita tambahkan, maka hasilnya adalah 14/24 atau kita sederhanakan jadi 7/12. Baik, lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 6. Ini tentang sebuah kartu yang diambil dari seperangkat kartu bridge. Baik, saya coba ingatkan kembali. Untuk seperangkat kartu bridge itu isinya seperti ini ya. Kartu bridge ini seperangkatnya ada 52, di mana terdiri dari 4 jenis. Kalau dalam kartu bridge ini istilahnya adalah spade, heart, diamond, dan club. Tapi kalau kita mungkin lebih mengenalnya ini adalah waru ya. Ini adalah hati, ini adalah wajik, dan ini adalah keriting. Nah, di sini di masing-masing jenisnya itu sama, isinya adalah kartu dengan huruf J, K, K, dan A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi masing-masing jenisnya ada 13. Maka di sini bisa kita tuliskan bahwa NS-nya adalah 52 karena total dari seperangkat kartu bridge itu. Kemudian yang diminta di sini adalah peluang terambilnya kartu hitam. Nah, kita misalkan A adalah kejadian kartu hitam. Maka kita lihat di sini NA-nya. Kartu hitamnya ada berapa sih? Ada 2 jenis ternyata. Masing-masing jenis kan 13. Berarti NA-nya adalah 26. Untuk yang B adalah kejadian kartu bergambar orang. Kartu bergambar orang. Kita lihat yang ada gambar orangnya mana? Oh, berarti ini. Yang ada tulisan JKK-nya. Ada berapa di sini? 3 dikali 4 berarti ada 12. Maka NB-nya adalah 12. Sekarang perhatikan, di sini kata hubungnya atau ya. Kita lihat apakah ada kartu hitam yang bergambar orang. Perhatikan di sini. Oh, ternyata ada juga. Sehingga NA iris B itu bukan himpunan kosong, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka jelas ini adalah bukan kejadian yang saling lepas ya, tapi ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Sehingga bisa dituliskan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. PA-nya berapa? PA-nya adalah 26/52. PB-nya 12/52. PA iris B-nya adalah 6/52. Sehingga hasil akhirnya adalah 32/52. Maka ketika disederhanakan, hasilnya adalah ini kita bagi 4 ya. Di sini 8, di sini 13. Jadi PA gabung B adalah 8/13. Baik, itu beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari. Sekarang silahkan kalian coba ukur pemahaman kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut. Ada 3 latihan soal. Silahkan kalian coba selesaikan di buku catatan kalian masing-masing. Dan atau misalkan kalian punya permasalahan yang kalian masih bingung penyelesaiannya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.